Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Primayandi dari program studi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 24. Yang dimana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu mata kuliah pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Baiklah, langsung saja kita mulai videonya. Apa sih PPh pasal 24 itu? PPh pasal 24 itu adalah peraturan yang mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajaknya di luar negeri untuk mengurangi jumlah nilai pajak penghasilan terutang yang dimiliki di Indonesia. Jadi dia itu mengkreditkan pajaknya dengan penghasilan yang dari luar negeri antara penghasilan yang di dalam negeri yaitu di Indonesia, supaya untuk menghindari pajak berganda. Nah, dasar hukum yang mengaturnya itu adalah UU nomor 36 tahun 2008, perubahan keempat atas UU nomor 7 tahun 1983, dan PMK nomor 192 per PMK 03 per 2018, dan PMK nomor 107 per PMK 03 per 2017. Nah, tujuan dan manfaat PPh pasal 24 ini yang pertama tadi sudah saya bilang itu mencegah pajak berganda internasional. Kenapa? Takutnya dia dikenakan pajak dengan penghasilan dalam negeri dan dikenakan juga dengan penghasilan luar negeri, jadi dia berganda. Maka wajib pajak merasa dirugikan dengan adanya pengenaan pajak berganda. Nah, caranya adalah dengan muncullah peraturan PPh pasal 24 ini yang mengatur kredit pajak. Dan kemudian adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kenapa? Karena supaya wajib pajak tetap patuh dan dia merasa tidak dirugikan akibat dari pajak yang dikenakannya. Dia merasa tidak dikenakan pajak yang double atau berganda. Nah, kemudian adalah mendorong pelaporan penghasilan luar negeri. Dan yang terakhir adalah menjamin keadilan dalam sistem perpajakan internasional. Nah, subjek dan objek PPh pasal 24. Yang pertama itu adalah subjeknya itu wajib pajak orang pribadi, badan, dan BUT memiliki pendapatan dari luar negeri. Nah, objeknya adalah penghasilan dari saham, bunga, royalti, sewa, jasa, atau bentuk usaha tetap di luar negeri. Nah, tujuan utama yang tadi sudah dijelaskan juga disebut lagi, yaitu mencegah pajak berganda dan mendorong kepatuhan pajak. Jika wajib pajak merasa pajaknya itu tidak perhitungan pajak yang dikenakan pajaknya tidak dirugikan, maka wajib pajak pun merasa bahwa mereka diperhatikan dalam pelaporan pajak dan dia itu mendorong wajib pajak untuk tetap patuh dalam membayar pajak. Nah, ketentuan kredit pajak luar negeri. Yang pertama itu bukti pembayaran pajak luar negeri harus sah dan dilengkapi dokumen pendukung. Kemudian adalah kredit pajak maksimal ditentukan oleh yang pertama jumlah PPh terutang di luar negeri. Kedua, perbandingan penghasilan luar negeri terhadap penghasilan kena pajak. Yang ketiga adalah jumlah PPh terutang di Indonesia. Nah, ini adalah maksimal itu adalah jumlah PPh yang dari luar negeri dan perbandingannya penghasilan luar terhadap PKP, dan ketiga adalah jumlah. Kemudian adalah penggabungan penghasilan. Ada beberapa kategori penggabungan penghasilan ini, di mana penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut accrual basis. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen pasal 18 ayat 2 UU PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai keputusan Menteri Keuangan. Nah, kemudian adalah batas maksimum kredit pajak. Dari penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tanpa pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Kemudian adalah penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Nah, batas maksimum kredit pajak lainnya itu penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada.
Penghasilan BUT adalah negara tempat bentuk BUT tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Kemudian adalah penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Kemudian adalah keuntungan dari pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT adalah negara tempat BUT berada. Nah, batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara itu di mana apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Kemudian adalah nama rugi usaha luar negeri. Jika ada rugi usaha luar negeri perusahaannya itu, nah dalam perhitungannya penghasilan kena pajak itu tidak dihitung kerugiannya yang diderita luar negeri. Jadi dia kerugiannya itu tidak dimasukkan atau tidak dihitung dalam perhitungan kredit pajaknya atau PPh pasal 24. Nah, perubahan besarnya penghasilan luar negeri. Penjelasannya adalah dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan perubahan tersebut. Karena pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Sementara itu, apabila pembetulan tersebut menyebabkan penghasilan lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan utang pajak lainnya. Jadi itu dia di sana perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. Contoh perhitungan PPh pasal 24 ini, di mana adalah PTAA dia pada 2024 dia memperoleh penghasilan itu dalam negerinya sebesar 30 juta. Nah, penghasilan luar negerinya sebesar 15 juta, maksudnya 30 miliar dan 15 miliar. Nah, kemudian asumsinya pajak luar negeri sebesar 20%. Nah, maka total penghasilannya itu ditambahlah penghasilan itu luar negeri sama dalam negeri. 30 tambah 15 tambah 45 miliar. Nah, kemudian tarif PPh yang berlaku saat ini 22%, maka PPh terutang ya sebagai berikut. PPh penghasilan yang luar dalam negeri ini dicari PPh terutangnya berapa, dikali PPh pada 22%, didapatlah 6,6 miliar. Nah, kemudian untuk mencari PPh dapat dikreditkan dengan cara rumus ini. Penghasilan luar negerinya itu berapa, total penghasilannya berapa. Total penghasilan ini dari perjumlahan penghasilan dalam negeri dan luar negeri dan dikali total PPh terutang yang penghasilan dalam negeri. Maka penghasilan luar negeri tadi ini sebesar 15 miliar dibagi total penghasilannya itu 30 tambah 15 dengan 45 miliar dikali total PPh terutang yang dalam negeri yang ini tadi sebesar 6,6 miliar. Nah, didapatlah PPh 24 yang dapat dikreditkan itu sebesar 2,2 miliar. Jadi itu PPh yang dapat dikreditkan. Kesimpulannya adalah bahwa PPh pasal 24 ini memberikan hak wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajaknya yang dibayar di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Ketentuan ini mendukung untuk mencegah pajak berganda dan mendorong kepatuhan pelaporan penghasilan luar negeri, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan keadilan bagi wajib pajak. Oke, thank you, terima kasih pada kalian semua yang telah menonton. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada salah menyampaikan penyebutan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.